Hai semuanya, jadi hari ini hari keberangkatan aku sama suami aku untuk berlibur di Pulau Bali. Kali ini kita pakai perjalanan darat, jadi kita berdua memutuskan akhirnya untuk naik bis aja nih dari Jogja menuju Denpasar. Nah ada beberapa sebenarnya PO bis gitu ya yang udah kita lihat juga reviewnya, tapi kita banding-bandingin secara harga, fasilitas, kenyamanan. Nah kira kita putusin buat pakai bis Gunung Harta. Kenapa nih kita pilihnya pakai bis daripada pakai kereta? Karena jujur aku sama suamiku tidak mau banyak ganti-ganti transportasi ya, berhubung kita kan juga pasti punya barang bawaan nih gitu. Jadi kita putusin buat naik bis aja. Nah untuk bis Gunung Harta ini kita pilih yang tipe bisnya Suite Kombi. Jadi setahu aku Gunung Harta itu ada beberapa bis untuk berangkat ke Bali. Nah kita pilih yang Suite Kombi. Nah di Suite Kombi ini ada dua tipe kelas, yaitu kelas eksekutif dan juga kelas sleeper. Nah untuk harganya sendiri di kelas eksekutif yang kita pakai itu Rp370.000 per orang. Sedangkan di kelas sleeper yang bisa tiduran gitu model seatnya itu di harga Rp550.000 per orang. Ini kalian bisa lihat sendiri, fasilitasnya juga udah ada bantal, ada bed covernya, dan dia itu di bawahnya tuh ada armrest buat kaki gitu loh. Nah ini jadi aku berangkat dari terminal Jombor kan menuju kantor Gunung Harta di Hoschokroaminoto Bali. Nah untuk di terminal Jombor sendiri tadi juga ada ya beberapa bis Gunung Harta juga, tapi beda tipe sama yang kita naikin gitu. Jadi ada yang dia full eksekutif aja gitu bisnya. Nah untuk perjalanannya sendiri itu OTW dari terminal Jombor di jam 10.30 ya. Nah untuk perjalanan ditempuh sekitar 18 jam kurang lebih begitu ya untuk sampai di Pulau Bali. Dari terminal Jombor pun kita juga masih mampir lagi ke terminal Giwangan dan juga ngambil beberapa penumpang di satu arah yang sama gitu. Sampai gitu naik di bisnya kita nanti bakalan dikasih untuk snacknya gitu. Di sini ada 2 roti, terus ada kacang dan juga ada air mineral. Balik lagi ya, kenapa akomodasinya kita pilih naik bis? Karena kalau untuk naik kereta api sendiri, itu kan bisa dari Jogja sampai ke Banyuwangi nih. Nah nanti sampai dari Banyuwangi kita juga masih harus nyari istilahnya kan kendaraan untuk bisa nyebrang ke Bali. Berarti kita harus naik kapal gitu. Nah setelah naik kapal pun, setelah kita sampai di Pelabuhan Gilimanuk kan kita juga harus dari ujung pulau nih harus ke tengah-tengah nih ya ke daerah Kuta. Nah itu juga butuh transportasi lagi dan akan biasanya sih ada bis juga gitu. Jadi intinya akan sama lagi nanti naik bis juga akhirnya gitu. Jadi ya udah kita putusin buat naik bis aja langsung dia berangkat dari terminal Jombor. Untuk keberangkatan jam 10.30 kemarin sampai di Pulau Bali itu di jam 8 WITA. Berarti kalau di WIB sekitar jam 7 pagi ya. Setelah kita melakukan perjalanan ini, aku juga mau ngasih beberapa tips ya buat kalian yang mau akomodasi murah di Bali. Kenapa aku bilang murah? Karena ini akomodasinya aja nih yang murah. Jadi kalian bisa spend uangnya itu untuk mungkin kuliner dan wisata selama kalian di Bali gitu. Nah kan tadi udah nih untuk bisnya ya, aku pakai yang eksekutif Gunung Harta dari terminal Jombor nanti sampai ke pemberian terakhir yaitu di kantor Gunung Harta di Jalan Hoschokroaminoto Bali. Nah untuk itu kan harganya Rp370.000. Sampai nih kita di kantor Hoschokroaminotonya. Terus di tengah-tengahnya atau mungkin kalian mau pakai PO bis yang lain juga bisa banget. Ada dari Safari Dharma Raya, terus Mansion, wisata Komodo, terus ada Jadi Restu Mulia juga gitu. Itu kan biasanya nggak bisa sampai ke titik tengahnya daerah Kuta ya. Beda kalau kita naik pesawat kita langsung sampai ke Ngurah Rai dan itu lumayan udah di daerah Kuta gitu. Jadi mungkin dekat dengan penginapan dan lain sebagainya. Nah untuk menghemat kos nih, maksudnya kita udah hemat-hemat nih ke Jogja Balinya itu naik bis, terus sampai sananya kita pakai transportasi online dan pun harganya mahal ternyata dari daerah istilahnya
garasi bis-bis tersebut sampai ke tengah-tengah kotanya itu aku udah ngecek sekitar kurang lebih 170-an ribu. Nah, untuk menghemat sendiri nih, jadi aku saranin buat kalian bisa juga naik kalau udah sampai di garasi bisnya atau mungkin di terminal Mengwi, di daerah-daerah istilahnya belum sampai ke kotanya langsung, itu bisa naik yang namanya Dewata Trans atau Trans Dewata Bali gitu. Ini sistemnya kayak Transjakarta, kayak Trans Jogja gitu. Jadi kita tinggal bayar aja 4.400 rupiah untuk sekali jalan. Nanti tinggal diikutin aja rute-rute dari bisnya dan itu bisa sampai ke paling tengahnya itu sampai ke Kuta Central Parking. Jadi itu lumayan deket tuh dengan hotel gitu ya. Nah, ini kita langsung dikasih kupon untuk makan di salah satu rumah makan yang udah kerjasama dengan Bis Gunung Harta dan itu sistemnya prasmanan gitu. Nah, ini kita masuk tol lagi, jadi tenang aja, perjalanannya emang kayaknya lama ya, 18 jam, cuman ini tuh emang full tol, jadi akan terasa cepet juga gitu. Ini udah masuk lagi ke gerbang tol Waru Gunung, terus nanti kita juga melewati Surabaya kayak gitu. Nah, balik lagi ya untuk akomodasinya. Jadi setelah kalian nih misalkan udah naik Dewata Trans atau Trans Dewata tadi sampai ke daerah paling tengahnya itu kan Kuta Central Parking aja ya, nggak bisa juga masuk ke daerah-daerah Legian dan Kuta yang di dekat pantai Kuta atau mungkin langsung menuju ke hotel kalian gitu. Kemungkinan sih belum bisa, tapi tergantung ada atau tidaknya halte busnya di situ. Nah, itu kalian bisa nanti langsung COD-an sama sewa motornya nih. Misal kalian udah sewa motornya itu dari Instagram, terus bisa tuh COD-an di area Kuta Central Parking. Nanti kalian tinggal naik motor yang udah kalian sewa itu sampai ke hotel. Semisal barang bawaannya nggak banyak. Tapi kalau memang kalian bawa koper banyak dan barang bawaannya banyak, kalian juga bisa pakai transportasi online. Kalau udah dari daerah Kuta kan lebih hemat tuh untuk sampai langsung ke hotelnya. Jadi lebih menghemat untuk akomodasinya. Nah, untuk hotel-hotelnya di Bali itu kan kalian juga pasti udah pada tahu hotel-hotelnya tuh cenderung lebih murah dengan fasilitas yang udah bagus banget dan udah sangat nyaman. Jadi tinggal disesuaikan aja budgetnya sama hotel-hotel yang kalian pilih, dan rata-rata hotel-hotel bintang 3 di Bali itu sudah ada kolam renangnya gitu. Jadi aku suka sih di situ ya, kita bisa menghemat untuk secara hotelnya. Nah, kalau kali ini nanti aku bakalan jelasin aku nginep di mana dan juga harganya berapa. Intinya untuk perjalanan pulang juga sama sih. Jadi kalau misalnya mau menghemat akomodasi, kita bisa tetap naik lagi Dewata Trans untuk sampai ke garasi bis atau mungkin terminal Mengwi dan di daerah-daerah sekitarnya itu gitu. Jadi ini kita udah langsung masuk ke gerbang tol Sidoarjo 2. Berarti ini kita akan melewati Surabaya. Kita juga melewati di daerah Paiton. Ini pemandangannya bagus banget ya di PLTU Paiton ini. Ini sekitar mungkin ya di jam 12 malam gitu, WIB. Alhamdulillah di jam 1 pagi kita sudah memasuki ke Pelabuhan Ketapang. Ini lagi antri untuk ambil karcis masuknya gitu ya. Aku nggak tahu sih kalau untuk tiketnya harganya berapa dan sebagainya, karena itu sudah include dari tiket bis yang kita beli gitu. Nah, untuk menunggu di Pelabuhan Ketapang ini cukup lama karena ternyata antriannya juga cukup panjang walaupun dini hari. Jadi di sini kita sekitar mengantri kurang lebih 1-2 jam gitu untuk bisa masuk ke kapalnya. Ini banyak banget ya, ada bis damri, ada bis pariwisata, banyak mobil-mobil pribadi juga. Nah, sampai dimasuk kapal, kita diminta untuk turun gitu dari bisnya dan bisa menikmati di area dek kapalnya. Kita naik Dharma Ferry. Sampai di atas kapal kita dibagiin lagi pop mie gitu, dan untuk dispenser air panas itu juga ada di dalam bis. Jadi aku lupa bilang kalau di bisnya itu ada dispenser air panasnya dan ada toilet khusus untuk buang air kecil aja gitu. Nah, kita udah dibagiin pop mie, jadi kita bisa makan pop mie nih di atas kapalnya sambil menikmati kapal. Nah, ini kita alhamdulillah udah sampai, sudah berlabuh ya di Pelabuhan Gilimanuk, Bali.
Jadi ternyata kalaupun kita udah sampai di Pelabuhan Gilimanuk, kita masih di ujung barat Pulau Bali. Nah, untuk menuju ke tengah pulau itu juga lumayan memakan waktu ya, sekitar kurang lebih 4 jam gitu. Dan jalannya juga ternyata berliku gitu. Jadi kita menikmati perjalanan malam untuk sampai ke area Denpasar. Nah, ini kita melewati beberapa area Tabanan, terus nanti juga melewati Jembrana, Tabanan, terus masuk ke daerah Singaraja, dan ini kita sudah sampai di PO Gunung Harta. Nah, itu sekitar di jam 8 Wita. Nah, langsung aja kita cus ke Bos Legian Hotel. Jadi aku bakalan nginep di Bos Legian Hotel ini selama 4 malam 5 hari. Sengaja nggak pindah hotel karena memang kita nggak mau capek unpacking barang gitu. Langsung aja di sini aku cuman mau nitipin barang aja nih, karena udah kelihatan ya udah capek banget mukanya. Jadi kita cuman bisa untuk titip barang aja, tapi kita belum bisa check in hotelnya. Di sini juga kita ada COD untuk sewa motornya gitu. Jadi sebenarnya niat kita tuh mau titip barang sekaligus mau numpang mandi dan ganti baju gitu di Bos Legian. Cuman ternyata untuk kamar mandi bilasnya di area pool di rooftopnya itu ternyata tidak memungkinkan nih untuk kita mandi di situ gitu. Jadi ya udah, akhirnya kita cuman ngelihat aja, oh ini ternyata area poolnya juga cukup luas dan bagus gitu, enak buat renangnya. Akhirnya kita mutusin buat mandi di SPBU terdekat. Lalu kita langsung aja nih lanjut menuju ke Tanah Lot. Dari Legian ke Tanah Lot itu nggak begitu jauh sih jaraknya, sekitar mungkin 30-45 menit gitu. Nah, ini area pintu masuknya Tanah Lot. Dari parkiran Tanah Lot menuju ke wisatanya itu ternyata lumayan ya jalannya, tapi banyak banget yang jual di sini untuk toko oleh-oleh, souvenir, kain Bali, baju Bali dan lain-lain, topi, kacamata juga ada. Kita masih jalan untuk sampai ke area wisata Tanah Lotnya. Sudah sampai di area wisata Tanah Lotnya. Di sini jujur aku terakhir ke sini itu kayaknya waktu study tour SMA ya, dan bagus banget pemandangannya. Bisa ngelihat pura Tanah Lot gitu ya di pinggir pantai, itu indah banget pokoknya. Nah, untuk tiket masuknya sendiri itu Rp20.000 per orang, sama parkir motor itu Rp3.000, jadi Rp43.000 totalnya untuk masuk ke wisata Tanah Lot ini. Ternyata di bagian atas tuh tadi juga banyak warung-warung makan gitu. Nah, lanjut nih aku sama suamiku jalan-jalan aja di sekitar daerah Canggu, karena tahun 2022 waktu kita ke Bali itu kita ke Canggunya itu malam hari dan posisinya memang lagi hujan dan agak banjir juga gitu. Jadi kita belum sempat explore area Canggu. Akhirnya kita lihat ini ada di jalan ke arah pantai Canggu gitu. Pemandangannya bagus banget dan juga ngelihat banyak kafe-kafe yang lumayan hits ya di TikTok gitu, kafe-kafe di area Canggu. Lanjut, karena sudah menunjukkan waktunya untuk makan siang, kita memilih untuk makan di warung nasi bebek Burima. Nah, ini juga areanya tuh di tengah kota gitu, jadi nggak begitu jauh lah kalau dari hotel kita. Akhirnya kita makan di situ, dan karena sudah jam 2:30 sore, kita langsung balik lagi ke Bos Legian Hotel untuk check-in. Nah, proses check-innya tadi udah kita lakukan, kita ambil barang yang udah kita titipin, langsung kita masuk ke kamar kita di kamar 519. Nah, kita review ya bagian masuk kamar ini. Aku memang request untuk dibikin honeymoon setup gitu. Jadi ada handuknya dibentuk angsa love gitu. Terus ini ada kaca, ada TV, tempat tidurnya juga sangat nyaman, sangat empuk. Kamar mandinya juga cukup luas, bersih, nyaman. Ada kaca, ada wastafel, ada handuknya, ada sabunnya, ada shower yang bisa dipegang dan juga ada showernya di bagian atas gitu. Dan ada pembatas juga antara shower dengan WC-nya. Jadi sangat nyaman lah intinya untuk kita 5 hari nih ada di hotel ini gitu. Ada berangkas juga di sini, ada telepon. Cuman kekurangannya itu nggak ada teko listrik ya. Nah, aku juga request sebenarnya untuk cari kamar superior room yang ada balkonnya, karena kan biar kita bisa melihat
udara luar juga, bisa merasakan juga area luar ya. Nah, setelah kita siap-siap, kita langsung OTW ke desa Potato Head. Kali ini kita mau coba nih, katanya sih beach club yang bisa ada no minimum spendnya. Wah, masuknya bener-bener indah banget sih, karena semua sudutnya tuh estetik gitu, bisa buat foto-foto lah menurutku. Jadi dari parkiran kita langsung jalan menuju area beach clubnya. Sepanjang jalan disuguhi arsitektur bambu gitu ya. Dan memang sangat menarik sih area beach clubnya Potato Head ini. Nah, ini untuk gerbang masuknya ya, desa Potato Head. Welcome to desa Potato Head. Kita langsung dicek gitu tasnya dan barang bawaannya gitu. Nah, ini kita masuk lagi ke dalam sampai ke area beach clubnya. Pokoknya emang setiap sudutnya tuh sangat-sangat estetik dan menarik, bagus banget. Nah, ini dia nih ikonnya ya, yang ada sendal-sendal ditumpuk gitu, terus ada jendela-jendela yang disusun begini ya. Ini aku sama suamiku juga baru pertama kali, jadi kita masih sangat-sangat kagum gitu dengan interior dan eksteriornya. Nah, ini untuk bagian di dalam beach clubnya ya. Kita langsung aja bilang ke pegawainya, "Kak, mau tahu dong untuk area no minimum spend ada di sebelah mana?" Biasanya akan langsung ditunjukin area-area restoran atau mungkin tempat duduk yang no minimum spend. Karena kalau untuk bagian bed yang dekat pantai dan dekat kolam renang itu, setauku ada minimum spendnya gitu, antara 500 sampai 1 jutaan kalau nggak salah. Nah, dari beach club Potato Head kita bisa nih turun ke pantainya ini ya, pantai di desa Potato Head ini gitu, untuk menikmati sunset di sini. Banyak banget sih yang pada ke pantai dan juga jalan-jalan untuk menikmati sunset. Jujur aku senang banget karena bener-bener feel-nya tuh Bali banget gitu. Nah, untuk hari ini udah mulai malam, terus kita mau balik lagi ya, masuk ke dalam beach clubnya. Dan kita langsung OTW lagi ini melewati jalan di dekat Pantai Kuta gitu. Nah, kita mau menuju ke Beach Walk Mall. Kita kan tadi belum makan malam nih, jadi kita mau makan malam di Beach Walk Mall sambil menikmati suasana malamnya area Pantai Kuta dan juga sambil menikmati Beach Walk Mall nih. Mall yang semi outdoor gitu. Tahun lalu kita juga udah kesini, makanya kita pingin untuk kesini lagi. Setelah puas makan dan jalan-jalan keliling-keliling Beach Walk Mall, akhirnya kita memutuskan untuk balik ke hotel dan juga istirahat. Setelah ini lanjut di part 2 ya.